Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari saudara kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan dengan satu buah pujian, diam dan tenanglah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri, menghati, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri, menghati, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Tak akan goyah. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri, menghati, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Aku percaya Yesus pasti tolong. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau telah memberkati kami di dalam istirahat sepanjang malam, dan pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dari tempat tidur kami, boleh melewati malam yang gelap, yang penuh dengan misteri. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan nafas hidup. Itu semua berkat dan anugerah Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi diberikan kemampuan melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-57, sampai dengan ayatnya yang ke-68. Kitab Injil Matius, pasal 26, ayat 57 sampai 68. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi diberikan kemampuan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, siapapun yang mengikuti kisah hidup dan pelayanan Yesus akan terusik dan bertanya, mengapa sampai ia sedemikian dibenci dan akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh bangsanya sendiri? Ketika Yesus diadili oleh para pemuka agama yang terhormat itu, mereka tidak dapat menemukan satupun kesalahan. Sekalipun kesaksian-kesaksian palsu diajukan, tetap saja kebenaran Yesus yang justru semakin menonjol. Satu-satunya tuduhan yang dapat mereka lontarkan akhirnya adalah ucapan Yesus tentang diri dan karyanya yang diputarbalikkan kebenarannya. Jadi, Yesus dihakimi bukan karena ia bersalah, tetapi karena memang mereka tidak menginginkannya. Penyebabnya antara lain karena ketidakcocokan konsep mesianis kehadiran Yesus yang menyebabkan popularitas mereka menurun dan pengaruh Yesus yang dapat mengganggu keamanan. Sekilas kita melihat seolah-olah Yesus sedang dipermainkan. Para pemuka yang berkuasa itu seenaknya menginjak-injak kebenaran dan menghina Sang Mesias. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi tidak demikian. Mereka frustasi menghadapi Yesus karena cara apapun yang mereka pakai hanya semakin membuat nyata siapa yang sesungguhnya benar dan siapa yang sesungguhnya salah.
Hal itu membuat mereka menggunakan cara-cara penyiksaan yang kejam dan merendahkan martabat, bahkan bersifat menghujat. Orang Kristen masa kini menganggap Yesus menderita untuk menebus dosa umatnya. Pandangan ini benar, tapi tidak lengkap. Yesus menderita dalam rangka menelanjangi dan mengalahkan kejahatan. Ketika kebenaran diadili, kebenaran seolah-olah dilecehkan. Sebenarnya pada saat itu, kebenaranlah yang sedang mengadili kejahatan. Orang Kristen pun mendapat karunia untuk menderita karena kebenaran. Percayalah, saat itu kejahatan sedang dibongkar. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita pun boleh diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kami pun boleh diberkati. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur, biarlah kami sebagai orang-orang Kristen yang mendapatkan karunia untuk menderita karena kebenaran, dan biarlah kami pun percaya saat itu kejahatan sedang dibongkar melalui kebenaran yang kami pegang. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau, menyerahkan untuk saudara kami yang akan berusaha ataupun bekerja. Kiranya Tuhan tolong agar usaha dan pekerjaan yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar. Dan biarlah melalui usaha pekerjaan itu boleh mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan perekonomian. Biarlah Tuhan tolong membukakan jalan keluar, sehingga mereka pun boleh mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh oleh karena sakit penyakit. Biarlah kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup memberikan kesembuhan, yang sanggup memberikan jamahan kepada mereka. Biarlah kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati akan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tolong agar bangsa dan negara kami ini boleh diberkati. Bangsa yang besar ini boleh diberkati di dalam kehidupan bernegara, sehingga banyak bangsa boleh segan terhadap Indonesia. Terima kasih ya Bapak, berkati para pemimpin kami, baik dari pusat sampai daerah. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik. Kami mau berdoa menyerahkan untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, jajaran Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, anggota DPR, MPR, BPK, MA, MK ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati akan kebijakan yang diambil. Tuhan berkati keluarganya. Biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati di dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkati di dalam penanganan teroris baik yang ada di Papua, di Sulawesi, di Aceh, bahkan di Pulau Jawa ini. Biarlah aparat keamanan baik TNI, Polri dapat melakukan tugasnya mengamankan negara kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan juga di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Biarlah toleransi beragama boleh terjadi di dalam negara kami. Jangan biarkan terus penindasan, penganiayaan, ataupun penutupan daripada tempat-tempat ibadah terus berlangsung. Biarlah Tuhan tolong agar para pemimpin kami
boleh diberikan hikmat untuk dapat menangani akan hal toleransi ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.